Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhanas ittaqullah qoti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Khutbah kita pada hari ini berjudul antara kualitas dan kuantitas rezeki. Masyiral muslimin hafizukumullah, sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun tidak terasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segala dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Di era modern saat ini, banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan dapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedoniisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang dengan upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak mempedulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal haram tabrak saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga dirasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern meningkatkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11. Bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 0. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapatkan untung besar dalam usaha. Sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang bekerja pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai-sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 37 yang berbunyi,
Innallahu yarzuqu man yasya'u bi ghairi hisabin. Yang artinya sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selagi menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termasuk dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul janna wa illan lidibadun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimah harta tapi rasa syukur tak ada, maka kesengsaraan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah hidup kita. Syukur akan membuah hasil yang manis karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa in ta'anaraddukum la in syakurtum la aztidalakum. Yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhan kalian memaklumkan. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini orang yang memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apa dibandingkan gaji yang telah diberi Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu akan dari kita diambil Allah yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematik. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama, pada suatu hari pasti akan kita dapatkan kembali, karena hakikat memberi adalah menerima. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hazim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati was zikri hakim. Aqulu hadza fastaghfirul innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa la ilaha wasbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhu wal amwat. Allahumma izza islam wal muslimin wa izal sikka muslimin wansur ibadaka wa man nasor din wan zulman kulzal muslimin wa dimir akda din wakil lil kalmital yamaddin. Allahumma dafak anal falak wal wabak wal walazila fitnati wan minha wal fotona an baladin nakas khosof wasairil buldani muslimin amanah ya robbal alamin. Rabbana zalamna wa ilam takfir alana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanatu wa qina azabana.